Begitu Jack menyalakan sepeda motor dan bersiap pulang, seorang pria gemuk yang mengenakan jas dan sepatu boot datang dan duduk di belakangnya. Jack hampir saja mengatakan sesuatu ketika pria gemuk itu berkata, "Ayo cepat, tidak ada waktu." Jack yang malang tidak mengatakan apapun, hanya mulai mengendari sepeda motor. Tanpa bertanya apapun, dia mengantarkan pria itu ke alamat yang diberikannya. Begitu pria itu turun, dia berkata, "Berapa yang harus saya bayar?" Saat itulah Jack menyadari bahwa pria itu mengira dia adalah supir taksi. Ini adalah pertama kalinya seorang meminta uang darinya, menganggapnya sebagai penumpang. Jack sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang harus diambil, jadi dia langsung berkata, "Berikan sesuai yang menurutmu pantas." Disinilah permainan takdir dimulai. Ketika ia mendapatkan uang untuk pertama kalinya, Jack berpikir, "Ayo pergi ke tempat di mana aku bisa mendapatkan lebih banyak penumpang." Namun, begitu ia mulai menunggu penumpang berikutnya, seorang pria besar datang dan mulai mengumpat dengan keras. Dia berkata, "Kalau mau tumpangan, antri dulu." Saat itulah Jack menyadari bahwa pekerjaan ini juga memiliki aturan dan regulasi tersendiri. Dia mulai berpikir, apakah pekerjaan ini memang tepat untukku? Pada saat itu, seorang pria datang dengan cepat dan berkata, "Antarkan saya cepat ke sini." Begitu sampai, dia mengucapkan hal yang sama, "Bayar sesuai yang kamu anggap pantas." Saat Jack pulang ke rumah di sore hari, dia mendapati lalu lintas yang sangat padat di jalan. Namun, di tengah kemacetan itu, dia mendapatkan tumpangan ketiga. Tapi pria ini agak berbeda. Dia turun dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan ambil uangnya." Ketika pria itu masuk, mata Jack tertuju pada sebuah menara tua yang belum selesai. Dia ingat antena rumahnya rusak. Anak-anaknya sudah beberapa hari tidak bisa menonton TV. Jadi, dia pergi ke petugas lokasi terdekat. Dia sedikit memohon dan berhasil mendapatkan sebuah antena. Pada saat yang sama, pria dengan tumpangan ketiga itu keluar. Dia mengeluarkan uang besar dari sakunya. Jack mencoba mengembalikan uang itu, tapi pria itu pergi sambil tersenyum. Jack berpikir tentang kejadian itu untuk waktu yang lama, lalu dia menyimpan uang itu. Hari itu adalah hari yang sangat baik baginya. Dia mendapatkan uang dan juga antena untuk anak-anak. Di perjalanan pulang, dia melihat seorang penjual buah dan untuk pertama kalinya dia memberanikan diri membeli 2 kilogram buah. Tapi lihatlah permainan takdir, tasnya robek di jalan, semua buah jatuh ke jalan. Meskipun begitu, Jack tetap merasa sangat senang. Setelah sampai di rumah, dia memasang antena, menyalakan TV, melihat senyuman di wajah anak-anaknya. Dia melupakan semuanya. Tiba-tiba, dia mendengar suara anak-anak. Jack berlari keluar. Ada kerumunan di dekat desa. Ada yang berkata, "Ada ikan di sini." Semua anak-anak berusaha menangkap ikan dengan tangan mereka. Sementara itu, ditemukan bahwa putri Jack saat membantu adik laki-lakinya menjatuhkan alat bantu dengar ke dalam air. Wajah Jack berubah pucat. Alat bantu dengar itu adalah barang paling berharga di rumah. Dengan marah, dia memarahi anak laki-lakinya. "Bodoh, lihatlah, alat bantu dengar kakakmu juga hilang. Dia punya ujian besar dalam sebulan. Kamu tahu betapa pentingnya alat ini untuknya." Jack berlari dan membawa alat itu ke pusat perbaikan. Tapi dia diberitahu bahwa air telah masuk ke dalam alat itu dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan mesin baru harus dibeli. Jack yang malang.